10 rumah warga dan sebuah pabrik tahu serta 3 lahan kosong di Jalan Usman Bontong, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok hilang tergerus longsoran sampah, pemirsa. Longsoran sampah terjadi karena daya tampung sampah di TPA Cipayung sudah melebihi kapasitasnya. Longsor yang terjadi di sisi timur TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat sudah terjadi sejak tahun 2019 lalu. Dalam kurun waktu 5 tahun sudah terjadi sedikitnya 25 kali longsoran. Kini jarak titik longsor pun sudah mencapai jarak 1 km, bahkan longsoran sampah menggeser kali Pesanggerahan sejauh 500 meter. Ani, salah satu warga yang rumahnya terdampak, menduga longsoran gunungan sampah setinggi 20 meter yang sering kali terjadi di TPA Cipayung tersebut disebabkan overkapasitas. Tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah plastik tersebut mudah merosot, terlebih saat diguyur hujan. Bagi saya emang dampak sampah sih, ya kan atasnya ditambah, ya bawahnya mungkin ya plastik sama air kan mudah merosot. Jadi kegeser kemari, ya lama-lama ya nyampe ke depan rumah saya. Sampah kan semakin lama semakin kesini, semakin menggerus ke sini, longsor. Ya terus kan kali juga semakin bergeser gitu ya, ini jadi rumah pada habis dah. Anak saya pada gatel badannya, ya saya juga gitu. Longsor yang terjadi di permukiman warga lantaran bergesernya aliran kali Pesanggerahan, sehingga saat turun hujan deras air kali meluap dan terus menggerus dinding tanah yang konturnya memang labil. Penderitaan warga pun tak hanya itu, air yang tercemar dan udara tak sehat setiap hari mengeluarkan bau tak sedap. Meski ada beberapa warga yang telah mendapat ganti rugi, namun sebagian besar warga yang terdampak belum mendapat ganti rugi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainis melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Pemeriksaan melibatkan dokter spesialis dan dokter ahli, pemirsa. Ya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan bakal calon wakil gubernurnya Kunwardana menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Tes kesehatan dikawal tim dokter spesialis dan ahli yang akan melakukan pemeriksaan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika. Pasangan Dharma Kun menyatakan dalam kondisi yang sehat dan bugar hingga siap melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat maju di Pilkada Jakarta. Jadi sebagaimana biasa kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan 1 kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa 2 hari pun nggak ada masalah. Oh nggak usah, kapan mau olahraganya? Kemarin ada acara. Ya, tidak selamanya olahraga itu kalau tidak tepat waktu jadi baik gitu. Ya istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, ya sampai kencing-kencing terus, ya karena darah kita itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya cairan, terutama air mineral. Ya, jangan terlalu banyak makan, banyak minum air putih. Ya kita menerapkan hidup sehat, ya sehingga, jadi memang kita sudah terbiasa dengan menerapkan pola hidup sehat, makan dengan nutrisi yang baik, kemudian juga olahraga setiap hari, ya sehingga tidak ada persiapan khusus untuk hari ini. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Kun memohon doa kepada semua pihak agar proses pemeriksaan kesehatannya berjalan lancar sehingga dapat melanjutkan ke proses-proses pilkada selanjutnya. Rekan-rekan media semuanya, selamat pagi. Pada hari ini adalah hari ketiga atau hari terakhir kita akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi calon gubernur Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak
calon Wakil Gubernur Bapak Kun Wardana. Seperti biasanya, hari ini tahap pemeriksaan akan dilaksanakan oleh 16 dokter spesialis, subspesialis, dan konsultan. Dan kemudian pemeriksaan akan berlangsung setelah kita selesai konferensi pers ini sekitar jam 7 sampai dengan kurang lebih jam 18. Insya Allah kita berdoa bersama semoga kegiatan pemeriksaan pada hari ini dapat berjalan lancar dan kita dapat menyelesaikan tugas kita dengan sebaik. Kami berdua sebagai paslon mengucapkan terima kasih kepada pihak RSUD Tarakan yang telah mempersiapkan diri untuk melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan kami tadi meminta maaf kalau waktu libur hari Minggu harus terganggu karena kehadiran kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisioner KPU, Bawaslu, dan seluruh staf yang ada di tempat ini, termasuk rekan-rekan wartawan. Mohon doa restunya, jaga kami dengan doa, agar kami bisa melewati proses demi proses, sehingga kami bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Kami serahkan semuanya ini, apapun hasilnya, ke tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah bakal calon kepala daerah telah menjalani tes pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan menjadi syarat yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan sebagai tahapan yang wajib dijalani dalam kontestasi Pilkada 2024. Pemeriksaan kesehatan berjalan lebih cepat, yakni selama 8 jam. Ridwan Kamil mengungkapkan, jelang pemeriksaan kesehatan, ia bersama dengan pasangannya sudah banyak mengkonsumsi vitamin D alias doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan lusa kalau tidak salah ya, untuk seluruh pasangan. Sementara itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada hari Jumat 30 Agustus 2024. Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas 20 dokter spesialis dan 20 tim medis yang bertugas melakukan pemeriksaan. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit ini. Yang luar biasa bagi saya. Sementara di Banten, Airin Rahmi Diani Ade Sumardi menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Banten. Mengingat pasangan ini menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri dalam Pilgub Banten. Sebelum menjalankan tes kesehatan, ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh pasangan calon gubernur yang hendak melakukan tes kesehatan. Pak Ade nanti ganti Rajana, Pak Ade dari Rumah. Saya dari Tangerang. Langsung dari Tangerang yang biar konstitusi. Iya, langsung aja ketemu di sini. Amin. Di Jawa Timur, pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan di Graha Amerta RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tes kesehatan ini diikuti pasangan Tri Risma Harini dan Zainul Asar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Sementara Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan. Kita siapkan 121 tenaga medis yang terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, psikolog, dan tenaga keperawatan
serta ada 17 bidang keilmuan yang akan kita lakukan periksa dalam 2 hari penuh. Pemeriksaan kesehatan menjadi syarat wajib pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa ikut kontestasi Pilkada 2024. Usai pemeriksaan kesehatan, para calon kepala daerah menyerahkan hasilnya ke Komisi Pemilihan Umum sebagai kelengkapan dokumen bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Deddy Mulyadi Erwan Setiawan serta Ahmad Syahiku Ilham Habibie kembali menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di hari kedua ini kedua paslon jalani tes kejiwaan dan urin sebagai salah satu syarat maju di kontestasi Pilkada 2024. Memasuki hari kedua, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, serta Ahmad Syahiku Ilham Habibie, kembali mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah sebelumnya menjalani tes kesehatan fisik atau jasmani, hari ini kedua paslon menjalani tes kejiwaan dan urin. Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 ini mengaku siap mengikuti prosedur yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Terlebih, para paslon pernah memiliki pengalaman serupa sebelumnya. Nggak ada persiapan, apa yang dipersiapkan kan cuma hanya mengikuti apa yang menjadi alur yang disampaikan oleh dan disediakan oleh para dokter yang ada di sini. Tidaklah, yang penting kan kita sehat, jiwa kita sehat, itu aja. Apa saja kan sekarang itu kan? Hari ini katanya pemeriksaan rohani, saya nggak tahu apakah rohani bisa diperiksa. Sebenarnya bukan pemeriksaan rohani ya, pemeriksaan kejiwaan. Rohani itu kan nggak bisa diperiksa. Kalau kejiwaan itu didasarkan pada pikiran, jadi terukur ya. Sementara dua pasangan calon lainnya, yakni Acep Adang Ruhiat dan Gita KDI, serta JJ Wiradinata, Ronald Surapraja, juga jalani tes kesehatan rohani hari ini. Ada persiapan khusus apa? Ngalir aja lah. Hari ini datang berbarengan. Kompak pakai batik Pak. Mohon doanya dari semua dengan lancar. Kompak pakai batik tuh Pak ya. Kita gimana teh persiapannya teh? Ya seperti yang beliau sampaikan, mengalir aja dan mohon doanya mudah-mudahan lancar. Hari ini tuh tes kesehatan rohani ya. Insya Allah saya mah sehat secara rohani lah. Jasmani juga tidur cukup aja tadi malam. Terus juga ya udah ngobrol sama mama sama bapak, santai di rumah, tenangkan pikiran. Udah gitu. Gak ada yang spesial. Tidurnya enggak? Persiapan khusus enggak? Enggak, biasa kan sudah 4 kali. Jadi tidur biasa, tidur juga enggak. Biasa kan ada tidur jam. olahraga gitu atau kayak gimana? Ribu lah. Sibuk jadi nggak pernah dalam kan saya kan juga ketua PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran kan, saya juga di sana mempersiapkan pilkada Kabupaten Pangandaran kan, jadi sebulan 2 bulan ini hampir 3-4 bulan ini nggak, saya sepedahan biasanya, hari ini karena sibuk sana kemari udah 4 bulan nggak sepedahan tuh. Tidak seperti tes kesehatan fisik kemarin yang berlangsung lebih dari 10 jam, tes kejiwaan kali ini akan berlangsung sekitar 4-5 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Di Pilkada Jawa Timur 2024 ada yang menarik pemirsa karena diramaikan 3 Sri Kandi. Ketiga bakal calon gubernur yang seluruhnya wanita siap bertarung memperebutkan singgasana Gerahadi. Ada yang unik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 bakal calon gubernur seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi yang menjadi pasangan baca hukum mereka, ketiganya merupakan laki-laki. 3 Sri Kandi ini siap bertanding memperebutkan singgasana Gerahadi. Salah satu pasangan calon Pilkada Jatim adalah Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Khofifah berstatus petahana, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara pasangannya, Emil Dardak, juga mendampingi Khofifah sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar Assunta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Selain merupakan petahana, Khofifah juga memborong dukungan dari belasan partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan kesehatan Dharma Kun, kita akan bergabung langsung di RSUD Tarakan dan mendengarkan keterangan dari pihak Rumah Sakit Tarakan berikut ini. Pengambilan sampel darah dan urin pasangan calon sarapan, dan pada pukul 8.15 dimulai pemeriksaan kesehatan jiwa atau rohani, meliputi untuk Bapak calon gubernur, wawancara psikiatri dan tes MMPI atau tes kesehatan mental, dan Bapak calon wakil gubernur Bapak Kun melaksanakan tes psikologi dan wawancara dengan psikolog. Pada saat ini sedang coffee break sebentar untuk kemudian akan bertukar pemeriksaan. Bapak calon gubernur akan melaksanakan pemeriksaan psikologi dan wawancara dengan psikolog, dan Bapak calon wakil gubernur melaksanakan pemeriksaan tes psikiatri dan wawancara dengan psikiater. Sementara pengambilan sampel darah 2 jam setelah makan sudah dilaksanakan pada baik Bapak Dharma maupun Bapak Kun pada jam 10.15 di sela-sela tadi tes psikologi dan tes MMPI. Nanti jam 12.30 sampai jam 13, insya Allah semuanya selesai dan akan dilanjutkan dengan isoma. Setelah itu akan lanjut pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dan penunjang lainnya, di mana pada pemeriksaan penunjang lainnya ini akan dilakukan pemeriksaan spirometri, THT, mata, gigi, MMPI, MRI, treadmill, ekokardiografi. Dan diperkirakan keseluruhan pemeriksaan akan selesai pada pukul 17. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk update proses pemeriksaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Ya, saya Dedi dari CNN. Hasil pemeriksaan ini akan diserahkan ke KPU di Jakarta bersamaan dengan sebelumnya besok atau ada agenda lain? Ya betul, hasil pemeriksaan akan dilaksanakan ke KPUD Jakarta besok Pak, insya Allah jam 15. Ya, ya semuanya ya. Ya, sebetulnya sama. Jadi tadi dokter dari 3 orang dokter ya, dari BNN dan dari Labkesda juga hadir tadi belakangan. Jadi tadi ya 16 itu dari kami Tarakan, dan yang dari BNN dan Labkesda juga hadir belakangan ya. Sama sebetulnya.
Ya sama sebetulnya sama. Ya. Bu, dari Radio Cinta, ya. Ada saat pemeriksaan tadi ada rasa grogi nggak dari Pongrekun atau dari Kunwardana di saat pemeriksaan? Ya, alhamdulillah sih semuanya berjalan lancar, sama dengan pasangan-pasangan yang lainnya, tidak ada perbedaan sama. Ya. Baik, yang kalau sudah tidak ada, mungkin cukup dari kami. Nanti siang setelah istirahat kami update lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Partai Perindo turut serta dalam mengawal pendaftaran sejumlah kepala daerah di KPU setempat. Partai Perindo berharap para calon kepala daerah yang diusung ini bisa membawa kesejahteraan dan keadilan bagi daerah pemilihannya. Partai Perindo bersama 15 partai politik lainnya mengawal pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua, Matius Derek Fahiri, Aryoko Rumaropen ke KPU Papua. Selain verifikasi administrasi, dokumen pasangan calon ini juga divalidasi keaslian orang asli Papua oleh Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu syarat untuk pencalonan sebagai kepala daerah di Provinsi Papua. Secara resmi saya telah mengajukan pengunduran saya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pimpinan saya, Kapolri, dan sedang dalam proses untuk pensiun. Di Sorong, Papua Barat Daya, Partai Perindo juga mengawal pendaftaran bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua Barat Daya, Gabriel Asem dan Lukman Wugaje, yang diusung Partai Perindo, serta 4 partai lainnya untuk mendaftar ke KPU Papua Barat Daya. Pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kesehatan masyarakat harus sehat, Pak Bisa. Sementara itu, di Kabupaten Bone Bolango, Partai Perindo dan 3 partai lainnya mengawal pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Gorontalo, Nelson Pomalingo, Kris Wartabone ke KPU Provinsi Gorontalo. Saya punya pengalaman di birokrasi yang panjang dan alhamdulillah beliau punya pengalaman di legislatif begitu panjang, kurang lebih 25 tahun. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan memastikan pasangan calon yang diusung dan didukung menang dengan menggerakkan semua mesin politiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Rapimnas dan apel kader Partai Gerindra Sabtu malam resmi ditutup. Dalam acara penutupan ini hadir Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Joko Widodo menghadiri apel kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta pada Sabtu malam. Kita bisa menyaksikan Presiden Joko Widodo hadir bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra juga hadir, Prabowo Subianto, serta Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Pembahasan Rapimnas yang digelar sejak Jumat lalu ini salah satunya memutuskan untuk memajukan Kongres Partai menjadi 2025. Kongres yang rencananya digelar Agustus 2025 menjadi Februari 2025 karena bertepatan dengan ulang tahun Partai Gerindra. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Bapak Sandiaga Uno, kader Gerindra yang saya susupkan ke P3 kemarin. Hati-hati Ketua Umum Partai, banyak kader Gerindra yang saya susupkan ke partai-partai saudara. Politisi PDI Perjuangan sekaligus Menpan RB
Azwar Anas menyampaikan salam dari Megawati Soekarno Putri untuk Prabowo Subianto. Pemirsa, saat ditemui di acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Azwar mengaku dititipi salam oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Megawati menyampaikan permintaan maaf tak bisa menghadiri undangan Prabowo sebab sedang sibuk mengurus administrasi partai. Megawati pun menitip salam hormat untuk Prabowo melalui Azwar Anas. Diketahui pemirsa, hubungan Prabowo dan Megawati tetap terjaga meski sempat mendapat sorotan pasca berbeda kubu saat Pilpres 2024 lalu. Keduanya bahkan pernah dikabarkan melakukan pertemuan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Usai gagal maju di Pilkada 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membentuk partai baru. Anies menyebut seluruh partai politik di Indonesia tersandra oleh pemegang kekuasaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara usai gagal maju di Pilkada 2024. Anies menyebut saat ini seluruh partai politik di Indonesia tersandera oleh pemegang kekuasaan. Ia juga mengatakan pencalonan di Pilkada terancam. Anies memberi sinyal akan membangun partai politik atau ormas sendiri setelah tidak maju di Pilkada. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi. Sebelumnya Anies sempat digadang-gadang maju Pilkada Jakarta diusung PDI Perjuangan. Bahkan ia sudah mengenakan kemeja tenun berwarna merah dan meminta doa restu ibunda. Namun, harapannya pupus karena PDI Perjuangan lebih memilih kadernya Pramono Anung dan Rano Karno. Usai gagal ikut pertarungan di Jakarta, pintu Anies nyaris kembali terbuka. PDI Perjuangan sempat santer dikabarkan mengusung Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Namun, di menit-menit terakhir pendaftaran, PDI Perjuangan akhirnya mengusung nama lain, yakni dua kadernya Bupati Pangandaran JJ Wiradinata dan komedian Ronald Surapraja. Pendaftaran dilakukan jelang tengah malam secara daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebut partai-partai saat ini tersandra kekuasaan. Habibur Rahman menilai pernyataan Anies muncul karena dirinya kecewa tidak mendapat dukungan dari partai-partai untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan terlepas soal tudingan sandra menyandra, sebagai politisi kita tidak boleh jadi pemalas. Kalau ada sesuatu yang ingin kita perjuangkan, misalnya kepala daerah atau kepala pemerintahan, maka kita harus menjalani prosesnya. Selain itu, ia juga menyatakan kalau tidak berkenan masuk partai politik, ia berkomunikasi dan bekerja samalah dengan partai politik. Kalau merasa susah berkomunikasi dan kerjasama dengan partai politik, maka silahkan mendirikan partai politik.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo membantah tudingan soal menjegal Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta ataupun Jawa Barat. Jokowi mengatakan pencalonan seseorang pada pilkada merupakan urusan partai. Presiden Joko Widodo buka suara soal dirinya dituding menjadi penyebab gagalnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maju dalam Pilkada 2024. Saat diwawancarai awak media usai peresmian gedung pelayanan respirasi ibu dan anak di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Jumat lalu, Jokowi membantah tudingan tersebut. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Batalnya Anies Baswedan maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Bahkan beredar isu di masyarakat ada pihak yang ingin menghalangi majunya Anies. Tudingan adanya pihak yang menjegal Anies pun diungkapkan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surodo. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Seperti diberitakan, nama Anies santer disebut akan maju di Pilgub Jawa Barat didampingi Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono. Namun mantan Gubernur Jakarta itu memilih menolak tawaran tersebut. PDI Perjuangan akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja di Pilgub Jawa Barat. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Aviation Security Bandara dan BKSDA Jakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 ekor satwa langka, yakni 2 ekor owa ungko dan 1 ekor owa siamang. 3 ekor primata langka tersebut didapatkan dalam barang bawaan penumpang seorang WNA asal Mesir berinisial GMA yang saat ini telah dijadikan tersangka. Upaya penggagalan tersebut bermula dari hasil citra X-ray dalam koper bagasi penumpang berinisial GMA, WNA asal Mesir yang akan berpergian menuju Dubai. Pihaknya segera melakukan penggeledahan terhadap koper penumpang tersebut. Setelah diperiksa, didapati 3 ekor satwa langka yang dilindungi, yakni 2 ekor owa ungko yang dimasukkan ke dalam sangkar bambu, dan 1 ekor owa siamang yang dimasukkan ke dalam kardus dan disamarkan dengan makanan dan pakaian. Kemudian GMA, warga negara dari Mesir, ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita angkat atau kita naikkan statusnya menjadi penyidikan ya. Sudah kita lakukan penyidikan melanggar Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 yaitu pasal 102A ya tentang kepabeanan dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Pihak Bea Cukai beserta jajaran akan melakukan pendalaman terhadap tersangka, terutama terkait sindikat penyedia satwa langka untuk diperjualbelikan ke lintas negara. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia Seto Pratomo iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Paus Fransiskus akan mengunjungi Jakarta pada 3 hingga 6 September mendatang guna memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama. Selama 4 hari berada di Jakarta, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia Paus Fransiskus akan menjalani sejumlah pertemuan, salah satunya dengan Presiden Joko Widodo. Bertemu Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Paus selalu akan memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dihadiri 80.000 umat Katolik. Peserta atau hadirin atau umat itu mulai jam 12 siang, sekali lagi ya
pertanyaan begini, pintunya kapan? Jam berapa terakhir pintu? Nah, pintu akan ditutup 30 menit sebelum Bapak Paus tiba di Gelora Bung Karno. Estimasi tibanya mungkin sekitar 16.15 atau 16.20 BIP. Jadi ya mestinya setengah 4 kira-kira akan di-close. Jadi harapannya kalau nanti ini dikerjakan, mudah-mudahan para peserta itu hadir sebelum 15.30 sudah tiba. Berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia telah dilakukan. Salah satunya adalah penyiapan Pop Mobile atau mobil kepausan yang akan digunakan Paus berkeliling menyapa umat Katolik di tanah air. Seperti apa penampakan mobil tersebut? Selama kunjungan kenegaraannya di Indonesia pada 3-6 September mendatang, Paus Fransiskus akan menumpangi Pop Mobile atau kendaraan khusus kepausan. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok merahputih.com, tampak Pop Mobile yang digunakan Paus merupakan pindad maung buatan PT Pindad Persero. Pindad maung yang dipakai ini merupakan atap terbuka yang telah dimodifikasi. Modifikasi itu berupa tambahan atap kepala yang dibuat tinggi dan cukup untuk berdiri. Untuk memudahkan Paus Fransiskus berkeliling, bagian belakang mobil juga terlihat terbuka layaknya mobil pick-up. Sementara, plat mobil bertuliskan SCV1 dengan warna dasar putih dan SCV sendiri merupakan singkatan dari Civitas Vaticanum yang artinya Negara Kota Vatikan I. Nomor ini biasa digunakan oleh kendaraan resmi yang membawa Paus ketika melakukan kunjungan ke luar negeri. Selama di Indonesia, Paus Fransiskus akan mengunjungi sejumlah tempat, salah satunya Gereja Katedral Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan para uskup dan imam Gereja Katolik. Untuk mengetahui persiapan Gereja Katedral menyambut kedatangan Paus, pemirsa, berikut liputan reporter LCKC bersama juru kamera Sadu Budi Santoso. Iya pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang juga merupakan Kepala Negara Vatikan akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Adapun Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia pada tanggal 4 September. Ia akan dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga melakukan kunjungan ke sejumlah tempat lainnya seperti akan berkunjung ke Gereja Katedral untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah imam, uskup dan juga diakon. Nantinya pada tanggal 5, Paus Fransiskus akan melakukan misa secara besar-besaran yang dilakukan di Gelora Bung Karno atau GBK. Kemudian pada tanggal 6 September ia akan melanjutkan ke destinasi selanjutnya yaitu Timor Leste. Dan di tempat saya berada yaitu di Gereja Katedral, sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Seperti Anda dapat saksikan, sejumlah ornamen dan juga running text dipasang. Adapun running text tersebut bertuliskan 3 hari jelang kedatangan Paus Fransiskus, dan juga terdapat beberapa desain dan juga yang bertuliskan kedatangan Paus Fransiskus dan juga dipajang bersama dengan wayang dan juga bendera merah putih khas dari Indonesia. Adapun kedatangan Paus Fransiskus ini tidak hanya merupakan perjalanan apostolik semata, tetapi juga merupakan perjalanan diplomatik yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Dari Jakarta, LCKC Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan. Replika bendera, pusaka, dan naskah proklamasi dikembalikan ke Monas, Jakarta setelah digunakan pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Iring-iringan kirap bendera dan teks proklamasi menarik antusias masyarakat yang menanti di sepanjang jalan mulai dari Halim Perdana Kusuma hingga kawasan Monas, Jakarta. Replika bendera, pusaka, dan naskah proklamasi tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu siang setelah diterbangkan dari Kalimantan Timur. Selanjutnya replika bendera, pusaka merah putih dan naskah proklamasi dibawa ke Monumen Nasional untuk disimpan. Anggota Purna Paskibraka 2023, Kacina Ozora, bertugas membawa replika bendera pusaka. Sedangkan anggota Paskibraka 2024 asal Jakarta, Sabrina Royhana, bertugas membawa naskah proklamasi. Keduanya menaiki mobil maung pindad diiringi oleh PJ Gubernur Jakarta sekaligus
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono serta sejumlah anggota BPIP. Sepanjang perjalanan, iring-iringan kirap bendera pusaka mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Setibanya di kawasan Monas, iring-iringan kirap disambut Satuan Musik TNI Polri, pasukan berkuda, hingga puluhan abang none. Ratusan warga hadir di sekitar kawasan Monas dengan memakai baju merah putih. Aduh, cukup gimana ya, berarti sebagai bangsa Indonesia itu merasa bangga gitu kan. Jadi bendera bendera pusaka itu dari IKN dikembalikan ke sini gitu loh, walaupun nanti memang IKN belum pindah ya gitu ya. Mungkin setelah pindah mungkin dibawa lagi ke sana gitu, mungkin kali ya. Mungkin seperti itu, Pak. Sesuai amanat undang-undang, bendera pusaka dan naskah proklamasi berada di ibu kota negara harus disimpan di ibu kota negara. Sejauh ini belum ada rencana untuk memindahkan penyimpanan bendera pusaka dan teks proklamasi ke IKN. Sebelumnya duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dibawa ke ibu kota Nusantara untuk digunakan pada upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024. Pengembalian bendera dan teks proklamasi ke Monumen Nasional sekaligus menutup rangkaian acara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Wildan iNews melaporkan. Pemirsa, berikutnya ke informasi wisata. Anda yang akan berlibur di Aceh jangan lewatkan untuk menjelajahi situs wisata sejarah masa penjajahan Belanda di Pulau Breuweh di Kabupaten Aceh Besar. Selain menyajikan panorama alam yang indah, di pulau ini juga terdapat 1 dari 3 mercusuar di dunia yang dibangun Belanda. Seperti apa keindahan dan kemegahan bangunannya? Berikut liputannya. Hamparan laut biru nan luas menghadap langsung ke laut lepas dan rindangnya pepohonan yang menjulang tinggi seolah menyambut siapa saja yang berkunjung ke Pulau Breuweh, Kabupaten Aceh Besar. Di pulau terluar paling ujung Pulau Aceh ini, wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata sejarah peninggalan penjajahan Belanda, yakni mercusuar William Torrens III, yang hingga kini masih berdiri kokoh meski telah dihantam gelombang tsunami 2004 silam. Monumen navigasi warisan Belanda ini dibangun tahun 1875 dengan tinggi 85 meter di balik hutan Gampong, Desa Melingge, Pulau Breuweh, Kecamatan Pulau Aceh. Monumen ini merupakan salah satu dari 3 bangunan menara di dunia, yaitu di Belanda, Kepulauan Karibia, serta di Aceh, yang menjadi pertemuan di antara 2 laut, Selat Malaka dan Samudra Hindia. Selain bisa berwisata sejarah, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam yang indah, serta hamparan laut Samudra Hindia langsung dari atas menara. Mercusuar dibangun pada masa Raja Willem sebagai usaha menyiapkan Sabang sebagai salah satu pelabuhan transit di Selat Malaka. Untuk mencapai Pulau Breuweh Aceh Besar, pengunjung harus menyeberangi lautan sekitar 90 menit dari Banda Aceh, lalu menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke lokasi Menara William Torrens III. Selama perjalanan, Anda pun disuguhi pemandangan indah pulau yang masih perawan ini. Dari Aceh Besar, Sukri Sarifudin iNews melaporkan. Pemirsa, ada cara yang berbeda menikmati pemandangan alam, yakni dengan berjalan di jembatan kaca Kemuning Sky Hills di Karanganyar, Jawa Tengah. Dari jembatan setinggi lebih dari 40 meter ini, wisatawan dapat menikmati pemandangan hamparan hijau kebun teh dan udara sejuk khas perbukitan. Indah ya pemirsa. Inilah destinasi wisata Kemuning Sky Hills yang berada di dataran tinggi Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di ketinggian 1.500 mdpl, wisatawan disajikan pemandangan indah, hamparan hijau kebun teh, dan juga Gunung Lawu. Di tempat ini, terdapat banyak lokasi wisata yang wajib untuk dikunjungi. Salah satu wahana yang menarik wisatawan adalah jembatan kaca setinggi lebih dari 40 meter dengan panjang 125 meter berada di atas kebun teh.
Pengunjung diajak untuk merasakan sensasi berjalan di atas kaca yang dapat melihat ke bawah yang tentunya dapat memacu adrenalin. Meski lantai jembatan terbuat dari kaca, namun wahana ini dijamin keamanannya. Pemandangannya keren banget, Mas, di sini. Di sini kita bisa melihat hamparan kebun teh yang luas dari ketinggian. Selain itu juga bisa melihat pemandangan Gunung Lawu. Untuk masuk ke kawasan wisata, pengunjung membayar tiket Rp10.000. Sedangkan untuk mencoba wahana jembatan kaca, pengunjung membayar Rp30.000. Puas berselfie ria, wisatawan bisa bersantai dan menikmati minuman dan makanan yang dijajakan di lokasi, sembari menikmati pemandangan dan udara yang sejuk. Selain itu, wisatawan juga dapat melihat para layang yang terbang melintasi jembatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Bunga Lembah Asri di Purbalingga, Jawa Tengah menyuguhkan pesona beragam bunga warna-warni di area seluas 5 hektar. Menariknya, selain bisa menikmati keindahan beragam bunga bermekaran, pengunjung bisa bersuah foto di hamparan taman bunga berlatar keindahan Gunung Slamet. Seperti apa indahnya? Berikut liputannya. Cantik dan sejuk, ya inilah yang bisa Anda rasakan jika berkunjung ke wisata Taman Bunga Lembah Asri di lereng Gunung Slamet di Desa Serang, Purbalingga, Jawa Tengah. Selain menyuguhkan beragam jenis bunga yang mempesona dari berbagai daerah, pengunjung juga bisa menikmati keindahan bunga bermekaran dari mancanegara. Tak hanya itu, para pengunjung terutama anak-anak juga bisa mencoba beragam wahana, termasuk berinteraksi dengan satwa kelinci di taman khusus kelinci seperti ini. Menariknya lagi, di area taman bunga seluas 5 hektar ini, pengunjung juga bisa leluasa menikmati indahnya taman bunga berlatar perbukitan dan Gunung Slamet dari kejauhan. Pemandangan indah bunga berwarna-warni ditambah hawa tedunan syahdu membuat para wisatawan betah mengabadikan momen bersama keluarga dan kerabat. Luar biasa sekali ya, kita di lereng Bukit Gunung Slamet. Selain kita melihat Gunung Slamet secara jelas, kita juga melihat hamparan bunga-bunga di sini dan udaranya sejuk sekali, jadi cocok sekali untuk berwisata. Apalagi wisata di sini murah meriah sekali. Keliling-keliling ada kelincinya juga, hamparan bunga, pohon pinus. Selain dikenal sebagai salah satu tempat wisata yang hits di Purbalingga, tempat wisata ini juga menjadi sentra tanaman bunga di mana hasil tanaman bunga di tempat ini bahkan telah dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia. Nah, untuk bisa menikmati suasana taman bunga lainnya di luar negeri ini, wisatawan hanya cukup merogoh kocek Rp10.000 per orang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Patung Satria Gatot Kaca, Badung, Bali. Selamat siang, Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Baik, terima kasih rekan Yudi dan juga selamat siang pemirsa menemani aktivitas akhir pekan Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Patung Satria Gatot Kaca, Bali. Dapat Anda bersamaan di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini sudah mulai mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Patung Satria Gatot Kaca yang akan mengarah ke Denpasar, Bali saat ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 hingga 30 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah bandara yang akan mengarah ke bypass ataupun Nusa Dua saat ini juga sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kuta yang akan mengarah ke Nusa Dua ataupun bandara saat ini terlihat ramai dan juga lancar, dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan bahwa selama kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum di Bali ini sebanyak 13.400 personil gabungan TNI Polri yang disiagakan. Selain itu sejumlah
alutsista seperti helikopter, KRI hingga jet tempur F-16 telah disiapkan. Dan pemirsa, yang menjadi prioritas dalam rekayasa arus lalu lintas selama 4 hari ini dimulai dari simpang Kampus Udayana menuju kawasan Internasional Bali Resort, sehingga arus lalu lintas yang bersimpangan dengan simpang Kampus Udayana akan dialihkan menuju Jalan Bypass Ngurah Rai. Dan pemirsa, meskipun penutupan maupun pengalihan arus lalu lintas pada kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum ini bersifat situasional, kami menghimbau kepada masyarakat khususnya warga Bali untuk memberikan dukungan mengingat adanya potensi terjadinya kepadatan akibat iring-iringan dari delegasi ke lokasi kegiatan yang dapat mengganggu mobilitas dari masyarakat. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa di lokasi kami melaporkan ini tadinya telah terjadi kegiatan upacara ngaben yang berlangsung dan kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum ini tetap berjalan tanpa mengganggu kegiatan ibadah di kawasan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali atas kesabaran, keikhlasan dan toleransinya sehingga perhelatan internasional ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan pemirsa, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1506669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Patung Satria Gatotkaca Bali. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Yudi di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Patung Satria Gatotkaca, Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir di Indonesia sebelum bertolak ke Arab Saudi untuk menjalani laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Sinteyong berjanji anak asuhnya akan tampil maksimal. Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir di Senayan, Jakarta pada Sabtu sore sebelum bertolak ke Arab Saudi untuk menjalani laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan dihadiri 11 dari 12 pemain. Sebenarnya ada 26 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Sinteyong, tapi 14 pemain yang tersisa berkiprah di luar negeri dan langsung bergabung di Jeddah, Arab Saudi. Bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September mendatang, Sinteyong berjanji akan melawan tim tuan rumah semaksimal mungkin dan membidik hasil yang terbaik dengan memanfaatkan permainan lawan yang cenderung memancing emosi. 그런 거에 있어서는 전혀 개의치하지 않고 자기가 경기장 나가면 최선을 다할 수 있는 부분 어떻게 보면 상대가 좀 거치게 하는 선수는 어쩔 수 없이 그게 몸에 배겨 있기 때문에 거치게 하면 그걸 잘 이용해서 우리가 역이용하면 되는 거고 그런 부분은 선수들도 준비해야 되고 감독이 나도 준비해서 선수들한테 지시해야 되고 그런 부분은 우리가 다 준비할 것이라고. Rencananya ke-12 pemain timnas yang berkompetisi di tanah air ini akan bertolak ke Arab Saudi pada Minggu 1 September. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.